Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini mengenai operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Yuk kita mulai. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Siap ya? Nah, penjumlahan bilangan bulat itu yang pertama, jika kamu menemui sebuah soal bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat yang juga positif, hasilnya adalah bilangan positif. Oke, ini pasti sudah sangat mudah karena sudah kamu pelajari dari kelas 1. Contohnya, 9 ditambah 4 sama dengan 13. Positif ditambah positif, hasilnya juga positif. Ingat ya anak-anak. Nah, sekarang ada lagi penjumlahan bilangan bulat jika tandanya sekarang sama-sama negatif. Kalau yang tadi sama-sama positif ya. Yang sekarang bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat yang juga negatif, maka hasilnya juga negatif. Ingat ya, yang tadi positif tambah positif sama dengan positif, yang ini negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Kita ke contoh yuk. Misalnya negatif 12 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 18. Oke, anak-anak jika masih agak bingung, kalian bisa melihat kembali video tentang garis bilangan yang kemarin Bu Indah sudah share. Sekarang kita lanjutkan yuk. Bagaimana jika penjumlahan bilangan bulat itu tandanya berbeda? Kalau tadi kan tandanya sama, positif ditambah positif, hasilnya positif. Negatif tambah negatif, hasilnya negatif. Lalu bagaimana jika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif? Atau sebaliknya, bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif? Maka hasilnya ada dua kemungkinan, bisa positif, bisa juga negatif. Oke ya, lalu bagaimana yang hasilnya positif, bagaimana yang hasilnya negatif? Simak berikut. Untuk penjumlahan seperti tadi yang berbeda tanda, bilangan bulat positif dan negatif dijumlahkan, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama, cari selisih kedua bilangan tanpa melihat tanda positif atau negatif. Sudah tahu selisih kan? Oke, langkah kedua, bilangan mana yang lebih besar? Positif atau negatif? Lalu langkah ketiga, beri tanda hasil penjumlahan hasilnya tadi. Jika sudah dijumlahkan itu, beri tanda yang sama dengan bilangan yang lebih besar tadi. Contoh ya, biar kamu tidak bingung. Kamu lihat, ada positif 28 ditambah negatif 15. Berapakah hasilnya? Langkah pertama adalah cari selisih. Selisih antara 28 dan 15 adalah 13. Kamu tidak usah bingungkan dulu, ini tanda negatif, diamkan saja dulu. Selisih tahu kan? Selisih itu kamu kurangi bilangan besar dengan bilangan kecil. Selisih 28 dan 15 adalah 13. Langkah kedua, 28 lebih besar dari 15 kan? Makanya tadi untuk mengurangi. Dan 28 ini tandanya positif. Maka langkah ketiga, hasilnya nanti di sini juga akan positif karena bilangan yang lebih besar itu positif. Jadi 28 ditambah negatif 15 hasilnya adalah 13. Kita ke contoh yang lain yuk. Contoh kedua, misalnya nih ada negatif 39 ditambah 27. Berapa ya? Kita hitung selisihnya 39 dan 27, selisihnya kalau dikurangi kan 12. Nah, sekarang kamu lihat 39 kan lebih besar dari 27, tapi tandanya negatif. Jadi nanti hasilnya juga akan negatif. Semoga kamu semakin paham ya. Kita lanjutkan yang kedua, sekarang pengurangan bilangan negatif. Yuk.
Operasi pengurangan bilangan bulat dapat diubah menjadi operasi penjumlahan dengan lawan bilangan dari bilangan pengurangnya. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau kamu ketemu sama pengurangan, kamu bisa ganti dengan penjumlahan dengan cara lawan bilangan dari bilangan pengurangannya. Lawan bilangan itu apa? Lawan suatu bilangan. Contoh ya, 5 lawannya adalah negatif 5. 9 lawannya adalah negatif 9. Negatif 12 lawannya adalah 12. Negatif 7 lawannya 7. Jadi kalau kamu sudah paham betul-betul tentang penjumlahan, maka tentang pengurangan akan semakin mudah. Oke, jadi Bu Indah ulangi, operasi pengurangan bilangan bulat dapat diubah menjadi operasi penjumlahan dengan lawan bilangan dari bilangan pengurangnya. Contohnya begini nih kalau kamu masih bingung. Nah, soal nomor 1, 9 dikurangi 4. Kamu sudah tahu kan hasilnya 9 kurangi 4 itu berapa? 5, ya? Oke. Tapi kamu juga dapat diubah menjadi penjumlahan dengan cara bilangan pengurangannya itu diganti dengan lawan bilangannya. Jadi 9 dikurangi 4 diganti penjumlahan. 9 ditambah lawan dari 4 adalah negatif 4. Cara yang kamu pakai ini seperti yang tadi. Kamu cari selisihnya antara 9 dan 4 adalah 5. Sedangkan bilangan yang lebih besar ini positif, maka hasilnya di sini juga positif 5. Sekarang nomor 2 contohnya, bagaimana jika 9 dikurangi 19? Kamu tahu kan 9 itu lebih kecil daripada 19, maka nanti hasilnya bagaimana teman-teman? Maka hasilnya adalah nanti negatif. Kamu bisa juga mengubahnya menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan dari 19 seperti ini. 9 ditambah negatif 19. Kamu cari selisih. Selisih yaitu bilangan yang besar kurangi bilangan kecil. 19 dikurangi 9. Berapa? 10 kan? Tapi karena 19-nya ini adalah negatif, maka hasilnya akhirnya adalah negatif 10. Nomor 3. Nih, kalau ada negatif 12 dikurangi negatif 6. Bagaimana ya? Kita dapat mengubahnya menjadi negatif 12 ditambah lawan dari negatif 6 yaitu 6. Berapakah dia? Kamu cari selisih 12 dan 6 itu berapa? 6 kan? Tapi 12 bilangan yang lebih besar ini punya tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Contoh nomor 4. 10 dikurangi negatif 6. Dapat kamu rubah menjadi 10 ditambah lawan dari negatif 6 yaitu 6. Wah, lebih mudah nih. 10 ditambah 6 berapa teman-teman? 16. Positif ya. Jadi kamu kalau ketemu kurang, kemudian ketemu dengan negatif, ini kamu bisa langsung seret positif. Mudah sekali. Kemudian yang contoh kelima, negatif 10 dikurangi 40. Bagaimana cara mengerjakannya? Kamu ubah saja menjadi penjumlahan. Jadi mudah. Kamu cari selisihnya antara 40 dan 50. Negatif 10 dikurangi negatif 40 dapat diubah menjadi negatif 10 ditambah negatif 40. Maka hasilnya adalah berapa teman-teman? 50 ya. Tapi karena ini merupakan penjumlahan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Seperti contoh yang tadi di awal. Negatif ditambah negatif, maka hasilnya juga negatif dan kamu jumlahkan. Negatif 50 nomor 5. Oke, semoga kamu semakin paham. Sekarang kita ke perkalian bilangan bulat ya. Nah, pada dasarnya perkalian bilangan bulat hampir sama dengan perkalian bilangan cacah loh. Namun pada perkalian bilangan bulat ada aturannya. Hati-hati ya.
jika bilangan bulat positif dikali positif hasilnya positif. Ini oke deh, kayaknya mudah. Contoh, 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, aturan kedua kamu perhatikan. Kalau ada positif dikalikan negatif, maka ketemunya adalah negatif. Begitu juga kalau negatif dikali positif, dia akan negatif. Jadi mau positifnya di depan, mau positifnya di belakang, pokoknya kalau ada tanda negatif, hasil perkaliannya akan negatif. Salah satu ya, pokoknya kalau salah satu negatif maka akan negatif hasilnya. Contoh, 8 kali negatif 7, ketemunya negatif 56. Contoh lain, negatif 5 dikali 9, negatif 45. Pokoknya kalau salah satu tanda negatif perkaliannya, maka hasilnya pasti negatif. Tapi aturan yang keempat, kalau ada tanda negatif dikalikan negatif, dia akan positif. Contohnya, negatif 12 dikali negatif 6, ketemunya hasilnya adalah positif 72. Nah, sekarang kita sudah ke pembagian nih teman-teman. Dalam operasi pembagian bilangan bulat juga berlaku aturan loh. Aturannya, wow, sama seperti perkalian, jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Kalau positif dibagi positif, maka positif. Kalau positif dibagi negatif, dia hasilnya akan negatif. Juga negatif dibagi positif akan negatif. Pokoknya kalau salah satu negatif, pembagian itu akan ketemu negatif ya. Lalu jika negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Aturan ini sama ya seperti perkalian. Contoh 72 dibagi 8 hasilnya positif 9. Contoh yang kedua, salah satu bilangannya negatif. 120 dibagi negatif 10 hasilnya negatif 12. Contoh kedua, negatif 64 dibagi 4, hasilnya adalah negatif 16. Contoh yang terakhir, apabila sama-sama negatif 75 dibagi negatif 25, maka hasilnya adalah positif 3. Oke teman-teman, semoga kalian semakin paham. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa mengulangi video yang tadi, mengulangi video yang kemarin, dan juga berkonsultasi kepada guru kalian. Sekian dulu ya, operasi hitung bilangan bulat kali ini. Semoga kamu dapat mengambil ilmu dan juga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.